Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan sel geometri sebagai moderator dan Pipi Imamsari sebagai pemakalah. Kami akan menjelaskan pembahasan bioteknologi tentang cloning. Tentang cloning yang pertama kali akan dijelaskan oleh saudari Pipi Imamsari. Kepada saudari Pipi Imamsari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pipi Imamsari akan menjelaskan makalah kami tentang cloning. Yang pertama ada definisi cloning. Definisi cloning yaitu cloning adalah cara bereproduksi secara aseksual atau untuk membuat salinan atau satu set salinan organisme mengikuti fusi atau memasukkan inti diploid ke dalam oosit. Kemudian ada cloning dalam biologi adalah proses menghasilkan populasi serupa genetik individu identik yang terjadi di alam saat organisme seperti bakteri, serangga, dan lainnya atau tanaman bereproduksi secara aseksual. Dan kemudian ada bagian ke B. Bagian ke B ini ada macam-macam cloning. Macam-macam cloning. Yang pertama ada cloning DNA atau rekombinan. Yang pertama, cloning DNA atau rekombinan ini yaitu memasukkan DNA asing ke dalam plasma atau plasmid suatu sel bakteri. Untuk cloning ini diperlukan plasmid dan enzim untuk memotong DNA serta enzim untuk menyambungkan gen yang disisipkan itu ke plasmid. Kemudian selanjutnya yang kedua ada bagian macam-macam cloning ini. Yang kedua ada cloning kesehatan. Cloning kesehatan ini yaitu merupakan bagian dari terapi sel atau sel induk yang bertujuan untuk menghindari adanya reaksi penolakan terhadap sistem imun pasien pada saat melakukan terapi. Dan selanjutnya ada bagian ketiga, cloning reproduksi. Cloning reproduksi ini salah satu contohnya yaitu berupa domba Dolly. Contohnya yaitu berupa domba Dolly merupakan contoh cloning reproduktif yang satu-satunya klon yang berhasil lahir setelah dilakukan lebih dari 276 kali percobaan. Bagian yang C ada prosedur pengklonian. Bagian C ini ada prosedur pengkloningan. Bagian yang pertama yaitu mempersiapkan sel stem. Ada sel stem. Sel stem ini yaitu suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang akan dikloning. Kemudian ada prosedur yang kedua, sel stem ini diambil inti sel yang mengandung informasi genetik. Dan ketiga ada inti sel dari sel stem tadi diimplikasikan ke sel telur. Kemudian ada bagian yang keempatnya, sel telur dipicu supaya terjadinya pembelahan dan pertumbuhan. Kemudian prosedur yang kelima ada sel embrio yang
Terus membelah ini disebut blastosid. Dan yang terakhir, prosedur pengkoloningan yang terakhir yaitu embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi yang mempunyai kode genetik persis sama dengan sel stem donor. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Lega Natri. Saya akan menjelaskan kembali tentang cloning, yaitu ada berupa teknik-teknik pada cloning. Teknik pada cloning ada dua, yaitu teknik Roslin dan teknik Honolulu. Teknik Roslin adalah variasi dari transfer inti sel somatik yang dikembangkan oleh para peneliti di Roslin Institute. Para peneliti menggunakan metode ini untuk membuat doli. Dalam proses ini, sel somatik atau dengan inti utuh diperbolehkan untuk tumbuh dan membelah dan kemudian kehilangan nutrisi untuk menginduksi sel ke tahap ditangguhkan atau tidak aktif. Itulah merupakan teknik dari Roslin. Selanjutnya, adapun tahapan dari teknik Roslin ini, yang pertama yaitu sel yang akan dijadikan sebagai sel donor diseleksi dari sel kelenjar mamae. Kemudian, sel donor diambil dari jaringan dan dimasukkan ke dalam campuran yang hanya memiliki nutrisi yang cukup untuk mempertahankan kehidupan sel. Kemudian tahap yang ketiga, setelah pengambilan sel telur setelah 1-8 jam dilakukan kejutan listrik untuk menggabungkan dua sel tersebut. Dan tahap yang terakhir yaitu embrio ditempatkan ke dalam uterus betina. Induk betina tersebut mengandung hasil cloning tadi hingga hewan hasil cloning siap untuk dilahirkan. Itu merupakan teknik dari Roslin. Kemudian ada teknik yang kedua yaitu teknik Honolulu. Teknik ini dikembangkan oleh Dr. Teruhiko Wakayama di University of Hawaii. Dalam metode ini, inti dari sel somatik dihapus dan disuntikkan ke telur yang telah memiliki intinya dihapus. Telur dimandikan dalam larutan kimia dan berbudaya. Embrio berkembang, kemudian ditanamkan ke pengganti dan dibiarkan berkembang. Selanjutnya ada manfaat dan dampak cloning. Manfaat dan dampak cloning. Yang pertama yaitu yang kita bahas adalah manfaat dari cloning, yaitu yang pertama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan ilmu biologi, khususnya pada reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Kemudian manfaat yang kedua, cloning dapat menyediakan sarana budidaya tanaman yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap penyakit, sambil menghasilkan produk lebih. Kemudian manfaat yang ketiga, cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan keturunan atau anak. Selanjutnya ada dampak dari cloning. Yang pertama yaitu merusak peradaban manusia. Yang kedua, memperlakukan manusia sebagai objek. Yang ketiga, hilangnya hukum variasi di alam raya. Yang keempat, kemungkinan kerusakan lainnya seperti terjangkit penyakit. Itu merupakan manfaat dan dampak dari cloning. Selanjutnya, pembahasan yang lainnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan cloning. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kelebihan dari cloning.
Kelebihan yang pertama yaitu cloning pada tumbuhan dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktivitasnya. Kelebihan yang kedua, mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit kronis. Kemudian manfaat dan kelebihan yang ketiga, untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Dan kelebihan yang terakhir yaitu upaya konservasi pada tumbuhan atau tumbuhan langka. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari cloning. Kelemahan yang pertama yaitu cloning pada manusia akan menghilangkan nasab. Kelemahan yang kedua, cloning pada perempuan saja tidak akan mempunyai ayah. Kelemahan yang ketiga, risiko kesehatan pada hewan yang dikloning. Kemudian kelemahan yang keempat, menurunkan tingkat keanekaragaman. Itu merupakan kelebihan dan kelemahan dari cloning. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang bioetika cloning. Etika tentang klonasi atau cloning dalam Adedum Buku Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa menolak dilakukan cloning terhadap manusia karena upaya itu mencerminkan penurunan derajat serta martabat manusia sampai setingkat bakteri, sehingga para ilmuwan diimbau untuk tidak melakukan klonasi dalam kaitan dengan reproduksi manusia. Baik, itulah penjelasan saya tentang teknik, manfaat, kelebihan, dan bioetika cloning. Baiklah, itulah hasil pembahasan dari makalah kami tentang cloning. Saya tutup dengan billahi taufiq wal